Oke, Bapak dan Ibu, kali ini saya akan memberikan tips tentang kenaikan pangkat. Nah, sekarang untuk yang part yang kedua. Kalau kemarin kita berbicara tentang dokumen apa saja yang perlu disiapkan sebelum kenaikan pangkat. Nah, sekarang kita akan berbicara khusus mengenai karya inovatif, publikasi ilmiah, dan pengembangan diri. Ini didasarkan pada pengalaman saya ketika naik pangkat tahun 2018 kemarin. Jadi di video ini nanti akan ada 4 part. Yang pertama tentang persiapan dokumen, kedua persiapan laporan untuk pengembangan diri, karya ilmiah, dan publikasi ilmiah. Yang ketiga tentang perhitungan awal angka kredit yang nanti akan dimasukkan ke aplikasi OPA. Nah, untuk part yang kedua ini saya akan berbicara tentang laporan pengembangan diri, karya inovasi, dan publikasi ilmiah. Nah, untuk laporan pengembangan diri itu laporan yang dibuat ketika kita sudah melaksanakan seminar atau diklat. Nah, biasanya minimal 32 jam dan harus standarnya standar dinas minimal, dinas pendidikan. Jadi kalau sekolah biasanya tidak diterima. Nah, isi laporan pengembangan diri itu biasanya di awal, ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, nanti semua laporannya ini kita bendel seperti ini. Jadi ada istilahnya penjilidan. Apa isi laporan yang ada dalam penjilidan ini? Saya berikan contoh di sini untuk laporan pengembangan diri. Jadi yang pertama di sini ada cover seperti ini, cover laporan pengembangan diri. Jadi ada nama, terus ada alamat sekolah. Nah, lalu ada identitas gurunya dari nama sekolah, nama guru, NIP, jabatan, alamat, SK mengajar, alamat rumah, dan SK kepangkatan yang terakhir. Lalu ada lembar pengesahan yang disahkan oleh kepala sekolah dan koordinator PKB. Nah, setelah lembar pengesahan nanti ada kegiatan pengembangan diri. Di sini ada pendahuluannya, latar belakangnya seperti apa. Biasanya ini tentang PKB. Lalu ada tujuan dari kita melaksanakan pengembangan diri. Nah, ini yang terpenting, ada isi laporan pengembangan dirinya. Jadi ketika kita sudah melakukan ini isi laporan pengembangan diri, sesuai dengan kita melakukan berapa kali seminar. Ketika kita melakukan 3 kali seminar, maka harus ada 3 isi laporan yang ini. Jadi misalkan di sini ini 1 seperti ini, 2, 3, tapi depannya sama. Jadi yang pertama ini setiap seminar di sini ada waktu kegiatannya apa, lamanya berapa lama, penyelenggaranya siapa, tempat kegiatannya di mana, sama nama kegiatannya apa. Lalu tujuan kegiatannya apa, lalu isi materi ketika kita melaksanakan seminar apa, dan tindak lanjutnya seperti apa. Lalu dampak kegiatannya seperti apa, lalu ada tanda tangan kita. Jadi di setiap kita sudah melaksanakan seminar harus ada yang tadi. Jadi ada waktu, ada lama seminar, lalu ada penyelenggaranya siapa, tempatnya di mana, nama kegiatannya apa, tujuannya apa, isi materinya apa, lalu ada tindak lanjutnya sama dampak kegiatan dan tanda tangan. Jadi kalau kita melaksanakan 10 seminar harus ada 10 laporan yang seperti ini. 10 laporan seperti ini. Nah, nanti ketika penjilidan itu sampai bagian ini, nanti kita biasanya pakai kertas warna hijau. Nah, nanti kesininya untuk isi laporan. Nah, setiap satu seminar ini kita lengkapi dengan surat tugas dan sertifikat. Jadi nanti di atas laporan ini, di atasnya ada surat tugas, nanti isi laporan yang ini, lalu di bawahnya ada sertifikat. Nanti misalkan untuk laporan yang kedua pun sama, ada surat tugas, ini isi laporannya, lalu ada sertifikat. Yang ketiga pun sama, ada surat tugas, ada isi laporannya, sama ada sertifikatnya. Nah, nanti dibendel semuanya, lalu dijilid. Itu sebagai laporan pengembangan diri selama kita pengajuan kenaikan pangkat. Nah, lalu
itu tentang laporan pengembangan diri. Jadi untuk laporan pengembangan diri tadi kita benar dengan tadi isinya seperti tadi. Jadi ada istilahnya cover depannya, lalu ada identitasnya tadi, lalu ada selain identitas itu ada lembar pengesahan, lalu ada isi dari seminarnya. Ingat, isi dari seminar harus dilengkapi dengan surat tugas, isi, lalu yang terakhir itu harus ada sertifikat seminarnya. Nah, nanti dibendel seperti ini, dijilid. Nah, itu untuk pengembangan diri. Lalu yang kedua untuk publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu macam-macamnya banyak, misalkan PTK yang diseminarkan. Nah, jadi kalau PTK tidak diseminarkan itu nilainya cuma 2, tapi ketika PTK-nya diseminarkan nilainya menjadi 4. Nah, jadi untuk PTK yang diseminarkan, bukti fisiknya apa? Yaitu ada laporan PTK-nya, lalu ada bukti daftar hadirnya, ada foto kegiatan, sama surat undangan penyaji. Jadi ini harus satu benda. Kalau buku, berarti bukunya harus yang sudah ber-ISBN, dan bukunya harus selinier dengan, misalkan kita ngajar matematika ya bukunya harus berhubungan dengan matematika atau tentang pendidikan. Nah, lalu untuk modul itu dinilai hanya 0,5 setengah. Nah, modul itu harus formatnya mengikuti buku 4. Nah, Bapak dan Ibu tinggal download buku 4, nanti ada format modulnya. Lalu nanti ada lembar pengesahan dari kepala sekolah dan perpus plus cap dari sekolah dan perpus. Itu untuk modul. Lalu untuk makalah, sama ada makalahnya yang sudah dijilid, plus harus ada lembar pengesahan dari kepala sekolah dan perpus, dan format makalahnya harus mengikuti buku 4. Makalah itu dinilai 1,5. Nah, jadi itu tentang publikasi ilmiah. Jadi Bapak dan Ibu tinggal pilih apakah mau melampirkan PTK, buku, modul, makalah, atau misalkan buku hasil terjemahan juga bisa. Nah, jadi tinggal disesuaikan publikasi ilmiah apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Nah, itu tentang publikasi ilmiah. Jadi bisa PTK, bisa buku, bisa modul, bisa makalah. Dan ini punya nilai-nilainya tersendiri sehingga Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan, karena kan ada batas minimum ketika kita naik pangkat, publikasi ilmiahnya harus berapa, lalu pengembangan dirinya harus berapa, tiap pangkat itu beda-beda. Nah, yang terakhir adalah karya inovatif. Untuk karya inovatif itu untuk kita bisa ngambil dari penulis soal tingkat nasional. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah menulis soal ujian nasional, itu bisa masuk ke karya inovatif. Nah, buktinya apa? Buktinya hanya surat tugas dari Puspendik. Lalu untuk aplikasi yang belum ada, jadi mungkin Bapak dan Ibu menciptakan aplikasi apa yang belum ada, itu bisa digunakan. Lalu media pembelajaran yang belum ada sama sekali, itu pun sama bisa digunakan sebagai karya inovatif dan karya seni. Nah, saya akan memberikan contoh karya inovatif yang saya lampirkan ketika kenaikan pangkat, yaitu suatu aplikasi. Seperti ini untuk aplikasinya. Jadi saya buat laporan seperti ini. Ini laporan pembuatan karya inovasi berupa aplikasi penilaian kinerja guru. Jadi saya membuat aplikasi, ada nama, itu untuk covernya. Lalu nanti ini ada identitasnya juga, ada lembar pengesahannya, kata pengantar, terus daftar tabel, daftar gambar, sama daftar isinya. Nah, isinya apa saja? Nah, ini bagian isinya. Bagian isi untuk karya inovasi, ada nama karya inovasinya apa, lalu tujuannya untuk apa, manfaat dari kita melaksanakan karya inovasinya buat apa, lalu rancangan desainnya seperti apa. Jadi kita buat rancangan desainnya seperti apa. Setelah itu prosedur pembuatannya. Jadi ketika kita membuat karya inovasi itu apa saja yang dilakukan, misalkan mempelajari panduannya, terus membuat database-nya, terus membuat aplikasi-aplikasinya yang diperlukan untuk kepentingan apa. Nah, di sini pembuatannya. Lalu setelah itu
setelah prosedur pembuatannya, cara penggunaan aplikasinya. Nah, cara penggunaannya harus ada. Jadi misalkan kemana dulu, masukkan apa, terus nanti membuka apa. Ini cara penggunaannya diterangkan di sini. Dan yang terakhir adalah penutup. Jadi penutup dari pembuatan karya inovasi tersebut dan daftar pustaka. Oke, serta lampiran. Jadi lampirannya surat tugas kita pembuatan aplikasi, contoh hasil aplikasinya, dan juga selain yang surat tugas, daftar hadir ketika kita membuat aplikasinya. Nah, Bapak dan Ibu, semua yang laporan-laporan tadi nanti tinggal dibundel dalam, jadi bukan dibundel di jilid subcouplet. Setelah itu nanti aplikasinya dimasukkan dalam bentuk CD, nanti ini disatukan untuk laporan kenaikan pangkat. Nah, Bapak dan Ibu, jadi itu untuk karya inovasi, lalu publikasi ilmiah dan pengembangan diri. Di part 3 nanti kita akan belajar bagaimana cara perhitungan awal angka kredit sebelum kita masuk ke aplikasi Dupa. Itu saja, terima kasih.